teman-teman, balik lagi sama saya di channel ini ya, channel tentang membahas seputar asam lambung, GERD, sensasi-sensasinya, dan membahas juga tentang cara-cara saya waktu itu untuk penyembuhan. Oke teman-teman, jadi tadi itu ada yang komen ya, beberapa teman-teman yang di luar sana sharing dan berbagi tentang sensasi-sensasi mereka yang mereka alami. Ada yang memang merasa sesak dada, terus nyeri di sekitar ulu hati juga, adanya di belikat-belikat, hampir sama seperti masuk angin. Bahkan ada yang sampai panik attack juga, ada yang mau berkendara motor panik lalu balik lagi, ya banyak lah. Oke, kita bahas dulu ya, untuk Mas siapa tadi saya lupa di komen. Jadi untuk si Mas ini kan dia mengalami panic attack pada saat dia mau bekerja, terus sampai akhirnya dia takut terjadi kambuh dan berpikir yang macam-macam, takut ya tidak bisa sampai kantor, lalu panik dan lain-lain, akhirnya dia pulang lagi. Jadi pada intinya sakit ini itu lambung ya terutama ya, memang bisa kita sebut 1001 sensasi. Ada yang seperti sakit jantung, ada yang vertigo, ada yang memang masuk angin gitu seperti itu. Tapi memang pola pikir dari teman-teman yang sedang mengalami ini biasanya mereka memang itu panik dan cemas berlebih, khawatir ini, khawatir itu, takut ini, takut itu, semua itu memang memang seperti itu, dan itu tuh saya mengalami teman-teman. Jadi eh, pada intinya kita harus tetap fokus ya, pertama. Yang kedua, oke, sensasi seperti itu ya, kita sekarang sedang berbagi teman-temannya, banyak teman-teman juga. Nah, semua yang dialami itu bisa kita saring ya, mungkin manfaat dari video ini kita bisa sama-sama tahu nih, oh ternyata saya sendiri seperti ini, oh ternyata si Anu seperti ini. Nah, memang semua itu tidak tidak semuanya dari lambung, hanya efeknya biasanya seperti itu teman-teman. Tuh, jadi pertama, teman-teman harus semangat. Yang kedua, tetap harus berpikir positif. Yang ketiga, jangan lupa memang harus diobati. Yaitu tadi, kalau emang ada masalah yang ada dalam pikiran yang menyebabkan kita panik, kita telat makan, lalu lambungnya juga bisa seperti itu. Ada yang memang dari sakit lambung lalu berputar ya, berputar di pola pikir kita tuh seperti aneh-aneh itu ya, bisa jadi. Jadi harus kita semati itu, harus kita lihat ini sebenarnya kenapa. Contoh misalkan saya nih sebenarnya ada masalah nih teman-teman, tapi gara-gara masalah itu saya kepikiran sampai telat makan dan lain-lain. Itu juga tidak boleh. Kita harus coba satu-satu kita urai. Saya ini kenapa ya? Oh, murni lambung nih. Sampai menyebabkan sensasi yang mungkin lebih ke arah panik lah. Ya kita harus selesaikan dulu lambung kita, obati dulu lambung kita. Obati dengan cara yang benar, dengan cara yang baik dan teratur. Yakin teman-teman, semua itu akan berlalu dan seperti sedia kala lagi. Semua akan kembali lagi seperti sedia kala. Alhamdulillah, saya pun mengalami itu teman-teman di tahun 2019. Ya, 1 tahun lebih berjuang. Untuk yang punya panic attack ya Mas yang tadi komen, buat saya memang gini Mas, kita ini lebih senang di zona nyaman. Contoh, lebih nyaman di kasur, diem sambil dengerin musik tidak mau bergerak, karena ketika kita bergerak kita takut. Nah, ketakutan itu dihasilkan dari pola pikir kita. Jadi kita harus lawan teman-teman dengan cara biasakan pelan-pelan, biasakan rutinitasnya seperti biasa, berjemur. Nah, kalau yang saya lakukan pada waktu itu, memang saya setiap pagi saya paksa bangun sholat subuh untuk yang muslim ya, beribadah, lalu tidak tidur teman-teman. Kita masukin sarapan waktu itu, kalau nggak salah saya ya, bangun tidur saya siapkan air hangat dengan madu.
madunya 1 sendok saja, terus air hangat. Udah kita sholat, lalu kita jogging aja keluar rumah, jogging, nggak usah lari, yang penting gerak, tubuh kita gerak. Semakin kita bergerak, tubuh kita berkeringat, kita ada kegiatan, itu akan merespon apa ya, positif dari kita tuh akan berpikirnya apa ya, fresh teman-teman. Jadi kita berpikirnya positif. Oh iya, nah, percaya tidak percaya, lakukan itu sering-sering, continue, akan merubah semuanya teman-teman, termasuk merubah mindset kita, pola pikir kita, dan merubah kekhawatiran tadi, kecemasan tadi menjadi semangat yang positif, motivasi yang besar buat kita untuk sembuh. Gitu teman-teman. Jadi setelah saya sholat, saya jogging, saya berjemur teman-teman, berjemur, saya lakukan ya stretching ya, pemanasan-pemanasan yang tidak terlalu berat. Lalu jam 7 jam 8 saya sarapan yang direbus, contoh tahu direbus, kentang direbus. Sebenarnya sih lebih ke kentang ya, kentang. Jangan sampai kenyang, cukup sampai diisi saja. Lalu setelah itu saya eh, main game lah mungkin ya, main game di komputer. Kadang-kadang saya ke rumah saudara main sambil belajar, naik motor sekian, ditarget hari ini sekian. Nah, terus seperti itu teman-teman. Memang panik ya, Pak, takut-takut, tapi saya lawan teman-teman. Tuh, untuk masnya mungkin itu mas ya, jadi harus coba pelan-pelan, sedikit-sedikit, continue, sabar. Kuncinya sabar dan terus dicoba terus. Yakin. Nah, biasanya suka ada pikiran, saya bawa jimat ya dalam tanda kutip, maksudnya kayak saya dulu contoh, saya bawa minyak angin ya, minyak kayu putih lah gitu, terus saya bawa air hangat gitu kan, bawa balsem kadang gitu, itu di tas kecil. Jadi ketika saya sudah mulai aduh ini panik nih, aduh gimana nih, langsung saya berhenti, saya cium kayu putih dulu, saya oles-oles balsem, saya minum air hangat, saya diem sambil berdoa, sambil menguatkan motivasi lagi. Ketika sudah normal, coba lagi sampai nggak kuat, udah panik, baru pulang ke rumah istirahat gitu. Paling untuk yang seperti kayak masuk angin, belikat-belikat pada nyeri, itu memang memang bisa juga efek lambung. Tapi saran saya tetap, kalau bisa dikerik juga boleh, kalau ada yang nggak bisa dikerik dipijit boleh. Jadi banyak banyak yang harus dipelajari, atau banyak yang harus di apa ya, kita baca, kita sharing fungsinya begini, biar biar semua tuh tahu ya, oh ternyata banyak nih di luar sana yang begini, oh ternyata ini nggak apa-apa gitu. Dan yang lucu lagi teman-teman, aku sharing sedikit ya. Pada waktu saya panik kemarin tuh, sampai saya ketika mendengar suara ambulans atau suara sirine lewat, itu saya panik teman, saya stres, saya takut, takut, alah, sampai takut mati itu. Ya memang seperti itu gitu, sampai akhirnya ya saya biasakan semua normal seperti biasa. Mungkin nanti di next video kita bahas soal ini ya teman-teman ya, eh, apa sih obatnya, terus seperti apa saya ya mungkin ya, terus makanan yang di luar obat itu apa, lalu cemilan-cemilan apa ya, sharing lah. Dan motivasi apa yang membuat saya semakin yakin saya sembuh, nah itu paling penting teman-teman. Jadi untuk yang keluarga ya, keluarga dari teman-teman kita yang sedang mengalami ini, harus disupport. Memang terkesan manja, tapi memang seperti itu. Jadi kita harus merangkul, mensupport, memotivasi terus bahwa semua tuh baik-baik saja, hanya pola pikir kita yang harus diperbaiki. Yakin teman-teman, pasti semua akan seperti biasa lagi. Oke teman-teman, semangat ya. Nanti kita sharing lagi di sini boleh. Barangkali ada yang saya salah atau saya mungkin tidak dimengerti, mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Dan saya rasa harus tetap semangat beribadahnya, berobatnya. Perbaiki pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Oke teman-teman, assalamualaikum.